Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Saat ini cukup banyak konten-konten menyesatkan yang membahas tentang pertanian ya, seperti diantaranya adalah menggunakan obat-obatan maupun pasta gigi untuk aplikasi pemupukan tanaman. Dilihat dari segi biaya saja, hal tersebut tidak masuk akal, apalagi ditambah dengan manfaatnya bagi kesuburan tanaman yang optimal ya. Di samping tak layak digunakan oleh tanaman, bisa-bisa tanaman sekarat bahkan mati. Untuk itu, di video kali ini kita akan bahas secara gamblang bagaimana obat-obatan jika diaplikasikan pada tanaman, meliputi apakah obat-obatan tersebut memang layak digunakan untuk tanaman, dan jika diaplikasikan untuk pemupukan tanaman, apakah tanaman benar-benar akan subur maksimal, sekarat, atau bahkan mati. Kita akan berikan contoh hasil dari aplikasi obat-obatan tersebut pada tanaman. Jangan kemana-mana ya, saksikan sampai habis agar tidak gagal memahaminya. Yuk langsung menuju ke TKP. Langsung saja ya, saya akan mencontohkan bagaimana Promax dan Bodrex jika diaplikasikan untuk pemupukan tanaman. Saya larutkan terlebih dahulu 2 butir Promax dan 2 butir Bodrex dengan 1 liter air. Kita siramkan pada tanaman. Saya siramkan pada tanaman anggur ya, kebetulan anggur ini adalah anggur biasa yang akan saya ganti nantinya dengan anggur kualitas unggul seperti anggur import. Saya melakukan percobaan ini dengan mengaplikasikan Promax dan Bodrex tersebut setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan atau 4 kali pemupukan agar benar-benar terlihat hasilnya ya. Karena pemupukan tanaman harus dilakukan secara rutin agar hasilnya maksimal ya. Jika hanya sekali tidak akan dapat dilihat atau disimpulkan hasilnya. Ini adalah hasil aplikasi pemupukan pada tanaman anggur setelah 4 kali pemupukan. Terlihat seperti sekarat ya, bahkan cabang-cabangnya mengecil seperti tak mau tumbuh besar. Bahkan tidak ada daun yang tumbuh pada beberapa cabang tersebut. Meskipun tidak tahu pasti, sementara ini kita patut curiga dan menyimpulkan bahwa sekaratnya tanaman anggur ini oleh sebab diberi Promax dan Bodrex, karena kita telah mengaplikasikannya 4 kali selama 1 bulan. Waktu 1 bulan aplikasi adalah waktu minimal kita dapat melihat pengaruh bahan-bahan termasuk pupuk maupun insektisida, fungisida, dan lain-lain yang telah diberikan pada tanaman ya. Apakah tanaman berkembang, tumbuh stagnan, dan bahkan sekarat atau mati jika diberikan bahan-bahan lain selain pupuk untuk tanaman. Namun percobaan ini juga bisa dikatakan tidak mutlak dapat menyebabkan tanaman anggur sekarat ya, karena kita harus melakukan percobaan lagi pada beberapa tanaman untuk melihat pengaruhnya. Lebih baik lagi dilakukan penelitian ilmiah yang melibatkan lembaga-lembaga akademik, misalnya perguruan tinggi. Tetapi untuk sementara kita dapat berpegang pada pertanyaan yang seharusnya dijawab, bagaimana obat-obatan tersebut dibuat untuk kebutuhan manusia dan pupuk yang ditujukan untuk tumbuhan ya. Hal ini meliputi bahan-bahan yang terkandung pada obat-obatan dan pupuk tersebut serta biaya jika diaplikasikan dalam skala lebih besar. Dalam dunia pertanian, penggunaan pupuk yang tepat dan benar adalah kunci kesuksesan untuk mendapatkan hasil panen yang optimal dengan hasil yang maksimal. Pertama adalah tepat dan benar meliputi bahan-bahan atau senyawa-senyawa nutrisi apa yang memang dibutuhkan oleh tanaman, seperti senyawa primer nitrogen, fosfat, dan kalium, senyawa sekunder kalsium, magnesium, dan sulfur. Terakhir adalah senyawa mikro seperti zat besi, aluminium, mangan, boron, klor, natrium, tembaga, zinc, molibdenum, strontium, dan iodin. Kedua adalah tepat dan benar dari jumlah maupun jadwal pemberian pupuk.
ketiga adalah tepat dan benar ditinjau dari segi biaya atau efisiensi biaya. Sedangkan obat-obatan memiliki kandungan yang memang tidak diperuntukkan bagi tanaman. Kenapa? Karena di alam tidak ada satupun ilmuwan yang menemukan bahwa tanaman tumbuh dengan optimal karena mengkonsumsi semua senyawa-senyawa yang terkandung di dalam obat-obatan. Meskipun ada satu atau beberapa zat yang terkandung pada obat-obatan bisa digunakan pada tanaman ya. Berbeda dengan vitamin, dapat saja semua atau banyak zat yang terkandung di dalamnya bermanfaat juga untuk tanaman. Akan tetapi tentu harganya jauh lebih mahal dari pupuk tanaman, bahkan dibanding Bodrex maupun Promax ya. Bodrex mengandung bahan utama paracetamol dan bahan tambahan kafein. Menurut penelitian, tanaman tidak pernah membutuhkan paracetamol maupun kafein untuk tumbuh dengan optimal. Jadi apapun tanamannya, mereka menyerap unsur primer, sekunder, dan mikro yang telah disebutkan sebelumnya ya. Mungkin Bodrex bisa digunakan untuk pengendali penyakit tanaman seperti insektisida, bakterisida, dan fungisida. Namun alangkah baiknya memperhitungkan juga biaya serta efek samping yang ditimbulkannya dengan membandingkannya dengan insektisida, fungisida, maupun bakterisida. Sedangkan Promax memiliki kandungan hidrotalsid, MgOH2 atau magnesium hidroksida, dan simetikon. Hidrotalsid adalah obat untuk meredakan gejala sakit maag, sakit pada hati, radang lambung, atau tukak lambung. Magnesium hidroksida bermanfaat untuk mengatasi gejala akibat asam lambung berlebih seperti sakit perut, gangguan pencernaan, atau rasa panas di dada. Simetikon adalah obat untuk mengatasi perut kembung, sendawa, buang angin, atau rasa tidak nyaman di perut akibat penumpukan gas pada saluran pencernaan. Meskipun magnesium hidroksida dapat digunakan untuk meningkatkan perkecambahan benih tanaman, namun tanaman tidak membutuhkan kandungan hidrotalsid dan simetikon, kecuali tanaman sakit perut dan lambung ya. Jadi beli saja pupuk dengan kandungan magnesium dengan harga jauh lebih murah di toko-toko pertanian daripada beli Promax yang cukup mahal. Pupuk magnesium sulfat yang juga mengandung sulfur yang dibutuhkan tanaman seharga kurang lebih 15.000 per kilogram, sedangkan Promax seharga kurang lebih 10.000 per strip atau 10 biji ya. Paling tidak kita membutuhkan setengah sampai 1 biji Promax dan Bodrex setiap minggunya untuk tanaman ya. Maka kita membutuhkan biaya 2.000 per minggunya. Sedangkan pupuk magnesium sulfat diaplikasikan sebanyak 5 gram per minggu pada tanaman, maka kita hanya membutuhkan biaya Rp15 setiap minggunya. Belum lagi efek samping dari kandungan lain obat-obatan tersebut yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itulah percobaan aplikasi obat-obatan Promax dan Bodrex pada tanaman serta penjelasan lengkapnya ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah: pertama, percobaan tersebut sementara menunjukkan bahwa tanaman anggur terlihat sekarat dengan pertumbuhan tidak normal setelah diaplikasikan Promax dan Bodrex selama 4 kali aplikasi, setiap 1 minggu sekali selama 1 bulan ya. Kedua, untuk mendapatkan hasil percobaan yang mendalam perlu dilakukan percobaan lagi pada beberapa tanaman. Jika perlu, lakukan penelitian ilmiah melibatkan lembaga-lembaga terkait, misalnya Universitas Pertanian dan Dinas Pertanian. Ketiga, zat-zat yang terkandung di dalam obat-obatan lebih banyak tidak diperlukan oleh tanaman, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan. Keempat, biaya atau harga obat-obatan lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal dibanding pupuk khusus tanaman jika diaplikasikan pada tanaman. Kelima, kemungkinan besar obat-obatan hanya efektif digunakan sebagai insektisida atau fungisida dan bakterisida. Namun dari segi biaya sepertinya tidak memungkinkan juga ya, dan menurut penelitian obat-obatan yang ditujukan untuk manusia tidak dianjurkan diaplikasikan pada tanaman karena berefek negatif terhadap pertumbuhan tanaman, bahkan bagi kesehatan manusia jika mengkonsumsi tanaman tersebut. Oleh karena itu, gunakan pupuk khusus tanaman yang sudah terbukti efektif, efisien, dan aman untuk tanaman seperti pupuk atau nutrisi primer nitrogen, fosfat, dan kalium, nutrisi sekunder, kalsium, magnesium, dan sulfur. Terakhir adalah nutrisi mikro seperti zat besi, aluminium, mangan, boron, klor, natrium, tembaga, zinc, molibdenum, strontium, dan iodin.
Sebaiknya kita dan para petani tetap mengandalkan metode pemupukan yang telah terbukti dan disetujui secara ilmiah ya, untuk memastikan pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Oke sobat semuanya, demikian video kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Terima kasih, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin.